Perkenalkan, nama saya Iyarmadiana, Stambuk A1Q121033. Peran saya sebagai seorang konselor. Perkenalkan, saya Tritesa Rahmadani dengan NIM A1Q121021. Di sini saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Wadani Sastuti dengan NIM A1Q121078. Saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Wisnu dengan NIM A1Q121081. Saya berperan sebagai siswa. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yusanti dengan NIM A1Q121056. Di sini saya berperan sebagai siswa. Perkenalkan, nama saya Felnica dengan NIM A1Q121051. Saya berperan sebagai siswa. Sinopsis. Yusanti, siswi SMA kelas 11 IPS 1, adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Yusanti adalah anak yang cantik. Namun dalam bersosialisasi, Yusanti mengalami kesulitan dalam bergaul dengan teman-temannya, sehingga Yusanti merasa terkucilkan. Karena selama ini Yusanti jarang bergaul dan berinteraksi dengan teman-temannya dan cenderung menyendiri di dalam kelas. Di sekolah, Yusanti sering bolos, nilai ulangan yang jelek, dan gurunya sering memergoki dirinya tidur dan makan di tengah pelajaran sedang berlangsung. Karena perilaku Yusanti seperti itu, wali kelas mengadu kepada konselor sekolah, sehingga konselor mengambil tindakan memanggilnya dalam konseling kelompok. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan kali ini. Iya, Bu. Baiklah, bagaimana kabar adik-adik sekalian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kalau seperti itu. Saya senang dengan keikutsertaan kalian semua dalam kegiatan kali ini. Sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita lakukan dapat bernilai pahala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, tujuan Ibu mengumpulkan adik-adik di sini adalah untuk melakukan kegiatan konseling kelompok. Konseling kelompok itu apa, Bu? Jadi, konseling kelompok itu adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang atau siswa untuk mengatasi masalahnya dalam suasana berkelompok. Jadi, setiap anggota mengutarakan masalah mereka masing-masing dan kemudian berusaha untuk menyelesaikannya secara bersama-sama. Nah, jadi dalam konseling kelompok ini kita akan memilih salah satu masalah siswa yang tentunya paling berat di antara yang lainnya. Begitu ya, Bu. Perlu adik-adik ketahui bahwasannya yang tahu masalah yang akan kita bahas nantinya adalah hanya kita yang berada di sini. Orang lain tidak perlu tahu apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi kalian tidak perlu takut untuk mengutarakan unek-unek dalam hati kalian karena di sini kerahasiaan kita terjamin. Baik, Bu. Saat teman kalian mengungkapkan perasaannya, silakan kalian tanggapi apa yang disampaikan oleh teman kalian secara aktif. Bagaimana? Kalian sudah paham? Sudah, Bu. Setelah siswa jelas dengan cara pelaksanaan konseling kelompok, konselor melakukan ice breaking, yakni meminta siswa untuk saling kenal dan saling akrab. Hal ini dilakukan untuk membuat suasana semakin akrab, menyenangkan, dan lain-lain dengan menggunakan permainan. Baik, berhubung kalian tidak satu kelas, jadi mungkin ada yang sudah saling kenal dan ada juga yang belum saling kenal. Maka dari itu, ada baiknya kalian memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Wisnu. Perkenalkan, saya Tritesa Rahmadani. Perkenalkan, nama saya Yusanti. Perkenalkan, saya Feltica. Perkenalkan, saya Waode Ningsiastuti. Oke, baik. Jadi adik-adik, berdasarkan informasi dari guru dan wali kelas kalian bahwa kalian ini mengalami perasaan terkucilkan.
Nah, kira-kira di sini siapa yang mengalami masalah yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Coba ceritakan masing-masing masalah kalian. Iya, Bu. Pada tahap ini, siswa mulai menceritakan masing-masing masalah mereka. Secara bergantian, akhirnya dipilih masalah Yusanti untuk diselesaikan terlebih dahulu. Jadi, siapa yang ingin mengemukakan permasalahannya terlebih dahulu? Saya, Bu. Saya merasa teman-teman tidak ingin berinteraksi kepada saya. Saya juga, Bu. Saya merasa kesulitan dalam menemukan kelompok pembelajaran karena di dalam kelas saya sudah memiliki masing-masing kelompok pertemanannya. Saya, Bu, merasa dijauhi oleh teman-teman saya. Kalau saya, Bu, selalu merasa sendiri, Bu. Kalau saya, Bu, saya merasa sangat dikucilkan sama teman-teman saya. Dan dampaknya ada pada prestasi saya yang semakin menurun. Oke, jadi semua sudah mengemukakan masing-masing permasalahannya. Saya mengerti bagaimana perasaan kalian. Nah, jadi siapa yang ingin diselesaikan permasalahannya terlebih dahulu? Kita selesaikan masalah Yusanti dulu, Bu. Baiklah, sekarang ceritakan apa yang menjadi masalah yang kamu alami, Yusanti. Iya, Bu. Saya merasa tidak memiliki teman setiap berada di dalam kelas. Di dalam kelas, masing-masing mempunyai teman kelompok, sedangkan saya hanya seorang diri dan tidak memiliki teman sama sekali. Dan kalau mengerjakan tugas, teman-teman saya mengerjakan bersama-sama teman-teman mereka, dan saya merasa dikucilkan dalam hal ini, Bu. Saya mengerti apa yang kamu rasakan. Mungkin bukan hanya kamu yang merasa terkucilkan. Iya, Bu, tapi kalau saya berada di dalam kelas, saya kurang nyaman. Seakan teman-teman saya tidak mau berteman dengan saya, seakan mereka menjauhi saya. Bukankah seperti itu saya dikucilkan, Bu, sama teman-teman saya? Tapi kenapa kamu harus bolos, Yusanti? Padahal kamu tahu kamu dikucilkan tuh gara-gara hal tersebut juga. Harusnya kamu perlihatkan ke mereka kalau misalnya kamu juga itu bisa kayak mereka. Iya, Yusanti, tidak semestinya kamu mengorbankan pendidikanmu. Saya pikir ada yang mau mengerti saya. Teman-teman sibuk dengan diri sendiri. Sedangkan saya juga membutuhkan teman, sehingga setiap saya ingin bergaul, mereka selalu menjauhkan saya. Hal itu belum tentu benar. Mungkin mereka belum tahu apa yang sebenarnya kamu rasakan. Yusanti. Baiklah, jadi yang menyebabkan Yusanti sering bolos itu karena tidak ada semangat untuk belajar karena merasa dikucilkan di kelas. Benar begitu? Bukankah Yusanti juga mempunyai prestasi yang bagus jika dikembangkan? Kalau Yusanti terus seperti ini, maka prestasi Yusanti juga akan menurun. Yusanti, maaf sebelumnya. Saya setuju dengan apa yang Ibu Guru katakan barusan. Kamu itu mempunyai kemampuan dan bakat yang bagus. Tapi karena kamu sering bolos seperti ini, kamu jadi tidak bisa mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri kamu. Iya, Yusanti, mungkin juga teman-temanmu dia jauhi kamu karena kamu suka bolos. Belum juga kamu suka tidak kerja tugas dan juga suka tidur di kelas. Iya, saya mengerti selama ini yang saya lakukan salah. Saya sering membolos. Namun yang saya sesalkan, mengapa teman-teman selalu mengucilkan saya di dalam kelas? Iya, Ibu mengerti penyesalan yang Yusanti rasakan. Apakah Yusanti ada rencana untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa? Saya juga bingung, Bu, apa yang harus saya lakukan. Apakah Yusanti pernah mengungkapkan perasaan Yusanti kepada teman-teman yang lain bahwa Yusanti itu merasa dikucilkan di kelas? Belum, Bu. Lalu bagaimana dengan yang lain? Apakah pernah mengungkapkan perasaannya kepada teman-teman yang dirasa mengucilkan kalian? Saya belum, Bu. Saya takut nanti kalau saya mengungkapkan hal tersebut, saya semakin dikucilkan. Begitu juga dengan saya, Bu. Sebenarnya saya ingin mengungkapkan apa yang ada dalam hati saya, tapi saya takut akan menyinggung perasaan mereka dan dampaknya akan semakin terkucilkan, Bu. Saya juga, Bu. Saya juga sama seperti teman-teman, Bu. Saya takut untuk mengungkapkan apa yang saya rasakan terhadap teman sekelas. Baiklah, jadi kalian belum pernah mengungkapkannya ya? Begini, bukankah
tidak bagus jika kita memendam perasaan kita yang sebenarnya teman-teman tidak tahu apa yang sebenarnya kita rasakan. Tapi jika kita memberitahu bahwa kita merasa dikucilkan oleh mereka, mereka akan tahu bahwa kita merasa seperti itu, dan bahkan kita juga akan mengetahui alasan-alasan mereka melakukan hal seperti itu. Iya juga sih Bu, tapi saya merasa takut. Lalu bagaimana dengan yang lain? Mungkin saya akan mencobanya Bu, agar saya tahu alasan mereka melakukan hal tersebut. Bagaimana dengan Ningsi? Saya mungkin juga akan melakukannya Bu, biar jelas duduk perkaranya kenapa saya dikucilkan. Nah, sepertinya kalian sudah menyadari jika kita mengungkapkan perasaan kita, kita akan tahu mengapa mereka mengucilkan kita, dan kita juga akan mengetahui apakah kita memang dikucilkan atau itu hanya perasaan kita saja. Dan juga yakinlah bahwa kita itu bukanlah orang yang tidak berarti, tapi kita semua ini berarti bagi mereka. Iya Bu. Akhirnya semua sudah menyadari bahwa kita semua itu bermakna. Semoga dengan adanya pertemuan ini kita bisa menemukan makna dari hidup ini. Setelah semua siswa sadar, masing-masing siswa menyampaikan pendapat dan ada yang menanggapi pendapat dari siswa lain. Setelah semua kegiatan dalam konseling kelompok selesai dilaksanakan, konselor memberitahu pada siswa bahwa konseling kelompok akan segera berakhir. Selanjutnya, konselor menyampaikan ucapan terima kasih atas partisipasi siswa-siswa telah mengikuti konseling kelompok ini sampai selesai. Pengakhiran kegiatan ditutup dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya, konselor mengucapkan salam dan semua siswa kembali ke kelas masing-masing untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Dari kegiatan konseling kelompok yang kita lakukan, Ibu mau bertanya, apa yang kalian dapatkan dari kegiatan konseling ini? Bagaimana menurut kamu, Ningsi? Kalau saya bisa lebih jelas akan melakukan apa setelah ini untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya alami ini Bu. Dan saya juga mempunyai keberanian untuk menghadapinya. Bagaimana dengan kamu, Tessa? Sama seperti yang dikatakan teman saya tadi Bu, saya juga ingin cepat menyelesaikan masalah ini. Dan setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya jadi tahu bagaimana menghadapi keadaan seperti ini. Bagaimana menurut kamu, Yusanti? Sama Bu, menurut saya harus bisa bergaul sama teman-teman saya, sehingga teman-teman saya tidak menjauhi saya lagi Bu. Pelnica, Wisnu? Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman. Jika kita memiliki masalah, sebaiknya kita selesaikan dengan cepat dan berusaha terbuka pada orang-orang di sekitar kita agar mereka bisa tahu apa yang kita rasakan. Setuju, kita juga harus memiliki keberanian untuk menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi. Tampaknya kalian sudah bisa menyadari tentang masalah kalian dan mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kalian alami. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu ucapkan pada kalian yang sudah bersedia mengikuti konseling kelompok ini sampai selesai. Lain waktu kita akan melakukan kegiatan konseling kelompok lagi, tentunya dengan kesediaan kalian semua. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian semua yang sudah bersedia mengikuti konseling kelompok ini sampai selesai. Lain waktu kita akan melakukan konseling kelompok lagi, tentunya dengan kesediaan kalian semua. Sebelum Ibu menutup kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang didiskusikan adik-adik sekalian dapat mengubah pola pikir kalian. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Akhirnya Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memantau perkembangan siswa dalam ranah tingkah lakunya.